Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Abdul Mukti MID, yang saya hormati yang mewakili Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Prof. Jamhari Ma'ruf. Kemudian tentu saja yang kami hormati juga Kepala L2 Dikti Wilayah 3, Profesor Dr. Tony Toharudin. Kemudian yang saya hormati Ketua Senat UMJ beserta para guru besar dan anggota Senat yang lainnya, para wakil rektor dan dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Sukri Paluturi, SKM, MSc, PhD dari Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar, yang banyak bekerja sama dengan kami, bahkan untuk diketahui bahwa yang menggawangi pendirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta itu justru dari Universitas Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian yang saya hormati juga tentu Prof. Dede Rosada beserta Ibu. Kemudian ada Prof. Armai Arif. Ini saya sebut juga ada Bapak Bambang Sulastomo. Beliau ini putra dari Bung Tomo, ya. Pahlawan 10 November yang kalau tidak salah wafatnya di Mekah, ya, pada saat haji, dan kemudian bisa dipulangkan kalau tidak salah. Kemudian tentu saja ada Profesor Dr. Bomer Pasaribu. Ini mantan Menaker, dan saya tadi lihat di Google hari ini pas ulang tahun juga. Jadi selamat ulang tahun Prof. Bomer. Kemudian yang saya hormati juga, ini ada beberapa nama yang harus saya sebut. Ada Dr. Ahmad Cahya, kemudian ada Profesor Murodi, saya tidak tahu keduduknya agak ke belakang. Kemudian ada Prof. Abdul Hamid, ini guru besar dari UIN. Kemudian ada Pak Andiko Nugroho dari Rektor Paletean. Kemudian ada Prof. Tri Budi dari Rektor Urindo. Terima kasih atas hadirnya. Tentu saja para rektor yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menyaksikan pengukuhan 2 guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini saya sebut urutannya, ini merupakan guru besar yang ke-13 dan 17. Itu. Tentu bertanya kok urutannya 13-17. Karena Prof. Hofur itu sudah lama SK-nya turun. Tapi rupanya memilih untuk mengalah menunggu kakaknya. Jadi kalau pengukuhan guru besar beberapa waktu yang lalu ada yang istimewa, 2 guru besar yang dikukuhkan punya predikat istimewa, yang satu guru besar termuda di bidang hukum bahkan se-Indonesia di usia 33 tahun. Juga kemudian ada guru besar pertama di Gizi, itu ada Prof. Tria. Nah kali ini juga termasuk istimewa, karena kakak adik dikukuhkan bareng-bareng.
kemudian saya juga membatalkan niatnya untuk menandatangani pensiunnya Prof. Andriani. Gitu kan. Jadi memang saya selalu guyon, Bu Dekan, jangan sampai saya menandatangani SK pensiun loh ya, gitu kan. Maksudnya supaya melecut beliaunya untuk segera mengurus guru besarnya, dan alhamdulillah dengan lika-liku, tapi kemudian alhamdulillah SK pada akhirnya kemudian turun di bidang ilmu pendidikan agama. Dan itu tentu luar biasa. Meskipun bagi saya menjadi guru besar itu ya sebenarnya kelaziman ya. Bahkan mestinya keniscayaan juga bagi seorang dosen. Biasanya yang bisa ngomong begini itu yang sudah profesor. Kan guru besar, ya boleh agak sombong, yang belum profesor jangan sombong dulu. Meski belum dikukuhkan itu ya. Karena bagi saya menjadi profesor itu adalah keniscayaan ya. Bahkan memang lazim itu hanya tingkatan fungsional saja, dari asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, hingga kemudian guru besar. Artinya profesor itu hanya boleh disandang oleh seorang dosen. Makanya mohon maaf, saya termasuk yang menentang keras ketika ada kebijakan pemerintah untuk memberikan profesor kehormatan. Dan ini bagi saya, mungkin selama saya jadi rektor, saya tidak akan pernah menerbitkan profesor kehormatan. Karena bagi saya ini hal prinsip. Kecuali kalau doktor kehormatan itu wajar. Karena biasanya doktor kehormatan itu sudah melampaui S2-nya. Sehingga naik satu tingkat karena punya kemampuan yang dinilai setara dengan doktor, maka kemudian diberikanlah doktor honoris causa yang prosesnya sesungguhnya juga tidak jauh berbeda dengan untuk memperoleh gelar doktor formal. Tapi kalau guru besar kehormatan, nalar saya kok tidak bisa memahami. Meskipun sudah banyak beberapa perguruan tinggi yang memberikan guru besar kehormatan, tapi insya Allah selama saya jadi rektor, saya tidak akan pernah menerbitkan gelar guru besar kehormatan. Karena bagi saya itu tadi menciderai akal sehat saya setidaknya, dan mungkin saya kira para guru besar yang lainnya itu tidak masuk di nalar sehatnya. Maka ini mestinya kebijakan yang seperti ini ya harus tidak ada. Tapi inilah Indonesia yang selalu melahirkan paradok-paradok dalam banyak hal, termasuk paradok-paradok di bidang pendidikan. Ini kritik untuk kita semua yang terjun di bidang pendidikan. Sekali lagi, selamat kepada Mbak Andri dan juga Mas Ghafur yang hari ini telah dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan ini menambah jumlah guru besar menjadi 20 guru besar. Bagi perguruan tinggi swasta, Mas Jamhari, tentu ini bagi saya prestasi yang luar biasa, tentu bukan bagi perguruan tinggi negeri yang keuangannya juga luar biasa dan lain sebagainya, sehingga mungkin jumlah guru besar yang kita peroleh 20 guru besar tidak sebanding dengan misalnya dari UIN, dari Prof. Tony misalnya di UNPAD, atau mungkin perguruan tinggi negeri yang lainnya. Jadi saya kira itu, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.